Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-24, Kamis 5 Desember 2024. Rapat ini turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Wali Kota serta Bupati, jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Gorontalo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menggelar rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Provinsi Gorontalo pada Kamis 5 Desember 2024. Rakyat paripurna dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, unsur Forkopimda, Bupati dan Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Juwiyati Kencana Subrata, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Provinsi Gorontalo lahir pada 5 Desember tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dari Pemekaran Sulawesi Utara. Hari ulang tahun ke-24 mengangkat tema Gorontalo Maju Menuju Indonesia Emas. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, Rudy mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun Gorontalo, mulai dari perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo sampai dengan pelaksanaan program pembangunan saat ini. Hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-24 ini merupakan momen yang sangat istimewa untuk kita semua. Sebuah kontemplasi dari perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Selama 24 tahun, Provinsi Gorontalo telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan di berbagai bidang. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bidang sosial dan ekonomi. Melihat perjalanan kita yang telah dilalui selama 24 tahun, saya merasa optimis bahwa masa depan Provinsi Gorontalo akan semakin cerah. Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan, karena pembangunan yang sukses hanya dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan ini juga harus diwujudkan dalam menjaga keutuhan budaya dan tradisi Gorontalo yang kita cintai, sekaligus menjaga dan melestarikan alam kita yang kaya akan potensi sumber daya yang sangat luar biasa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Provinsi Gorontalo. Zikir dan doa bersama yang diikuti oleh aparatur sipil negara, anak-anak panti asuhan, juga majelis taklim ini berlangsung di halaman rumah jabatan gubernur Kamis 5 Desember 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar zikir dan doa bersama dalam rangka syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Provinsi Gorontalo. Zikir dan doa bersama yang diikuti oleh aparatur sipil negara, anak-anak panti asuhan, serta majelis taklim berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Kamis 5 Desember 2024. Zikir dan doa bersama diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh trio Kori Gorontalo, yaitu Ustadz Yasir Arafat Damar, Yudin Muhammad, dan Husni Idrus. Dilanjutkan dengan tausiah oleh Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, selaku Ketua Majelis Rasulullah Gorontalo. Pembacaan zikir dipandu oleh Ikatan Persaudaraan Kori-Koriah dan Hafiz-Hafizah Provinsi Gorontalo. Sebelum zikir bersama, Pemprov Gorontalo memberikan santunan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Amal Saleh, Darul Muslim, Harapan Umat, Srotul Ummah, Marhamah, Nurul Kolbi. Hadir pada zikir dan doa bersama penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin yang didampingi oleh PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Juwiyati Kencana Subrata. Turut hadir pimpinan Basnas RI Ahmad Sudrajat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim,
pimpinan organisasi perangkat daerah, serta pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo. Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas Zona 5 tahun 2024 di Provinsi Gorontalo resmi dibuka oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang didampingi staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Wijayanto Sarosaputra pada Senin 2 Desember 2024 bertempat di halaman Rujab Gubernur. Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan alat musik polo-palo. Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas Zona 5 tahun 2024 di Provinsi Gorontalo resmi dibuka oleh PJ Gubernur Rudi Salahuddin didampingi staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Wijayanto Sarosaputra Senin 2 Desember 2024 bertempat di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo. Pembukaan ajang olahraga ini ditandai dengan pemukulan alat musik polo-palo. Prapopnas ke-17 yang mengambil tema berprestasi untuk negeri Gorontalo Mowali Olo itu diikuti 7 provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo sebagai tuan rumah. Adapun rincian yang dikirimkan oleh masing-masing provinsi adalah Provinsi Sulut mengikuti 8 cabang olahraga dengan jumlah kontingen 155 orang, Provinsi Sulteng dengan 8 cabur yang diikuti jumlah total kontingen 170 orang, Provinsi Maluku mengikuti 2 cabur dengan jumlah kontingen 30 orang, Provinsi Maluku Utara mengikuti 5 cabur dengan jumlah kontingen 119 orang. Selanjutnya ada Provinsi Papua mengikuti 7 cabur dengan jumlah kontingen 104 orang, Provinsi Papua Barat mengikuti 5 cabur dengan jumlah kontingen 53 orang dan tuan rumah Provinsi Gorontalo sendiri mengikuti 8 cabur dengan jumlah kontingen 168 orang. Prapopnas di Provinsi Gorontalo ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 8 Desember 2024. Menjadi tempat pelaksanaan, dipusatkan di beberapa tempat olahraga di wilayah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Sementara itu, di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menilai pencapaian sebuah prestasi olahraga ditentukan oleh banyak hal, di antaranya proses pembinaan yang panjang, serta berjenjang dan berkesinambungan melalui wadah pembinaan yang terorganisir dengan baik. Meningkatkan prestasi olahraga juga dipandang penting karena di berbagai negara di belahan dunia semua juga berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga. Pencapaian sebuah prestasi olahraga ditentukan oleh banyak hal, di antaranya proses pembinaan yang panjang serta berjenjang dan berkesinambungan melalui wadah pembinaan yang terorganisir dengan baik. Meningkatkan prestasi olahraga dipandang penting karena di berbagai negara di belahan dunia semua juga berlomba-lomba meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga. Karena itu, prestasi di bidang olahraga suatu negara akan terangkat harkat dan martabatnya dan bahkan mendapat kehormatan dan pujian. Sementara itu, staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Wijayanto Sarosaputra yang hadir mewakili Menpora juga menyampaikan terima kasih kembali kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menyambut hangat kehadiran para peserta Prapopnas. Ia berharap selama penyelenggaraan pertandingan ini akan berlangsung aman dan sukses dan bisa menghasilkan atlet-atlet di tingkat pelajar dengan bakat yang luar biasa. 1. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta jajaran tim penggerak PKK baik provinsi maupun kabupaten kota terus terlibat dalam program pemberian makanan gratis yang akan dimulai tahun depan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta jajaran tim penggerak PKK
baik provinsi dan kabupaten kota untuk terus terlibat dalam program pemberian makanan gratis yang akan dilaksanakan mulai tahun depan. Menurutnya, PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional. Harapan Rudy ini disampaikan saat membuka dan memberikan sambutan pada pelaksanaan rapat koordinasi TPPKK Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Key Senin 2 Desember 2024. Selain itu pula, Rudy mengingatkan saat ini masih banyak anak-anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah. Inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK sehingga nanti hasilnya seimbang. Fungsi PKK juga diingatkan sampai kesatuan wilayah terkecil yang bisa membantu dari aparat desa maupun kabupaten kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional. Grace bahwa kita kalau bisa mengintervensi stunting, perceraian dini, kawin muda, dan juga pemikiran ekstrim di dalam satuan wilayah terkecil sehingga anggaran yang kita gunakan ini bisa bermanfaat dan sangat optimal. Di tempat yang sama, PJ Ketua TPPKK Provinsi Juyati Kencana Subrata menyebutkan, rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program PKK selanjutnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2024 pada Selasa 3 Desember 2024 di Gedung Grand Palace Convention Center Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atifi dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2024 pada Selasa 3 Desember 2024 bertempat di Gedung Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo. Inspektur Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole, mengatakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hakordia 2024 di Gorontalo tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemda serta seluruh sektor usaha, pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan untuk memberantas korupsi dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Diketahui terdapat 2 rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Inspektorat dalam memeriahkan peringatan Hakordia 2024. Pertama adalah penilaian desa anti korupsi yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dan PMD Provinsi serta Diskominfotik. Kedua adalah lomba mewarnai tingkat TK sekota Gorontalo yang bekerja sama dengan Kompak. Penerima penghargaan desa anti korupsi untuk terbaik 3, 2, dan 1 masing-masing adalah Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo, Desa Ilobonu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dan Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Sementara itu pemenang 1, 2, dan 3 lomba mewarnai yang digelar oleh Kompak dan Inspektorat Provinsi beberapa hari lalu adalah Naila Ashifa Latif dari Brili Kids, Arshifa Gusti Botutihe, utusan TK Damhil DWP UNG, serta Hadijah Al-Madaniyah Kadali dari TK Al-Wataniyah Kota Gorontalo. Realisasi percontohan desa